Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Iscika Aprilia Ivana dengan NIM 200504009. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman mengenai penyelidikan dan penyidikan di dalam hukum acara pidana. Nah, dua hal ini sangatlah berbeda gitu di dalam hukum acara pidana. Maka kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai materi hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Ini merupakan definisi dari penyelidikan. Nah, adapun definisi dari penyelidikan ialah merupakan suatu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang memang diatur di dalam undang-undang ini, di mana undang-undang pada pasal 1 butir 4 pada KUHP. Nah, dari ketentuan tersebut kita sudah jelas nih bahwasannya memang tujuan di dalam diadakannya sebuah penyelidikan yaitu untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dan selanjutnya atas dasar penyelidikan oleh penyidik dapat ditentukan apakah dapat atau tidak dilakukannya tindakan penyidikan. Nah, kita juga harus perhatikan nih juga pada pasal 1 ke 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana penyelidikan ini bukan merupakan suatu fungsi yang berdiri sendiri. Dia terpisah dari fungsi penyidikan. Dia bukan merupakan fungsi yang memang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu sebuah metode ataupun sub dari suatu penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, motivasi langkah penyidikan ini antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Nah, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat di dalam penggunaan alat-alat pemaksa. Nah, di mana ketatnya sebuah pengawasan dan ganti rugi serta rehabilitasi itu dikaitkan dengan setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu. Tidak selaku menampakkan secara jelas sebagai suatu tindak pidana. Di mana untuk menghindari agar supaya tidak digunakannya alat pemaksa tersebut yang memang belum tentu merupakan suatu tindak pidana, maka adanya langkah penyelidikan hingga sangat perlu dan sangat penting dilakukan untuk sampai apakah akan berlanjut ke tingkat penyidikan atau tidak, gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai apa sih tugas dari penyelidik, gitu. Jadi, tugas dari penyelidik itu, di dalam melakukan suatu tugas itu sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, di mana memberikan dasar hukum yang menyangkut tugas dan kewajiban, serta kewenangan diberi penyidik diatur di dalam pasal 7 KUHP. Menentukan pertama, itu penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Dan yang ketiga, menyuruh berhenti. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Nah, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang memang bertanggung jawab, di mana hal ini dapat pada pasal 5 ayat 1A yang dimaksud dengan tindakan lain itu yang dijelaskan bahwasanya tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat bahwasanya tindakan lain pertama dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum. Nah, yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan, sesuai dengan jabatan. Nah, yang ketiga, tindakan itu harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kemudian, atas pertimbangannya yang layak, berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang terakhir, ialah menghormati hak asasi manusia. Inilah yang dimaksud dengan tindakan lain oleh undang-undang yang dijelaskan, dari mengadakan tindakan lain menurut hukum, gitu. Nah, yang kedua, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa, yang pertama, ada yang berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, yang kedua, adanya pemeriksaan dan penyitaan surat-surat. Nah, yang ketiga, adanya mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Lalu, adanya membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, di mana sesuai dengan pada pasal 5 ayat 1B. Nah,
Selanjutnya ini merupakan, tugas juga dari penyelidik, di mana penyelidik dalam hal tertangkap tangan, tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Sebagaimana yang memang dimaksud dalam pasal 5A ayat 1B ataupun pasal 102 ayat 2 gitu. Nah, di sini adanya tertangkap tangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tertangkap tangan? Jadi sesuai dengan ketentuan umum pasal 1/19 KUHP, adapun tertangkap tangan itu dimaksudkan yaitu tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Nah, yang kedua, tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Nah, yang ketiga, tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukan delik. Dan terakhir itu tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Nah, yang keempat sebenarnya itu merupakan tugasnya juga, di mana penyelidik itu wajib membuat berita acara terhadap segala bentuk tindakan yang telah dilakukan dalam rangka penyelidikan, sebagaimana memang dimaksud pada pasal 5 ayat 1B dan memang melaporkan kepada penyidik gitu. Dan mengenai berita acara ini kan dimaksudkan adalah seperti apa yang memang diatur di dalam pasal 75 KUHP. Nah, yang kelima, bahwa penyelidikan dapat melakukan tugas penyelidikannya dikoordinasi dan diawasi serta diberi petunjuk oleh penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 atau pasal 105 KUHP gitu. Dan yang terakhir, itu di mana penyelidik itu membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dan 1B kepada penyidik, di mana sesuai dengan pasal 5 ayat 2 KUHP gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana sih proses dari penyelidikan. Nah, jadi proses dari penyelidikan itu ada dua, adanya laporan dan pengaduan, gitu. Nah, suatu penyelidikan akan dilakukan sejak adanya laporan dan atau pengaduan. Mengenai dua hal ini, dalam KUHP sebenarnya dijelaskan pengertiannya masing-masing. Pertama, mengenai laporan, di mana laporan adalah pemberitahuan yang memang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau sudah akan terjadi peristiwa pidana. Nah, ini pada pasal 1/14 gitu. Mengenai pengaduan, bahwasanya pengaduan itu belum merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang memang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya, sesuai dengan pasal 1/25 KUHP gitu. Nah, jadi di dalam KUHP sendiri itu mengenai perbedaan laporan dan pengaduan itu tidak dijelaskan, namun di dalam sistematika hukum acara pidana lama atau HIR gitu, melalui pasal 45 disebutkan bahwa keduanya ada perbedaan, yaitu di mana sebenarnya pengaduan itu hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut di dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja gitu. Nah, laporan juga dapat dilakukan oleh siapapun terhadap semua macam delik gitu. Nah, yang kedua, pengaduan itu dapat ditarik kembali, sedangkan laporan itu tidak dapat. Dan bahkan sebaliknya, seseorang yang telah melaporkan orang lain itu telah melakukan delik padahal tidak benar, itu dapat dituntut melakukan delik laporan palsu. Nah, yang ketiga, pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan, di mana sesuai dengan pasal 74 KUHP. Nah, sedangkan laporan itu dapat dilakukan setiap waktu. Dan yang terakhir itu sebenarnya bahwasanya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka itu dituntut. Nah, ini merupakan perbedaan di antara laporan dan pengaduan, gitu. Nah, selanjutnya kita membahas nih mengenai penyidikan. Tadi sudah penyelidikan, sekarang itu kita membahas mengenai penyidikan. Jadi, penyidikan itu adalah suatu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan suatu bukti yang dengan bukti itulah kita membuat suatu, terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka sesuai dengan pasal 1/2 KUHP. Nah, sedangkan sebenarnya menurut De Pinto mengatakan bahwasanya itu penyidikan adalah, pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka
dengan jalan apapun itu mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum, gitu. Nah, jadi dari ketentuan di atas itu dapat kita simpulkan, apa sih yang dapat kita simpulkan? Bahwasanya tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dan akhirnya dengan bukti yang ada itu dapat kita pergunakan untuk mencari perbuatan pidana apa yang terjadi dan siapa sih pelakunya gitu. Nah, bagaimana cara penyidik ataupun tindakan apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan penyidikan tersebut dapat terrealisasikan? Nah, maka untuk keperluan penyidikan dikenal dengan adanya ilmu kriminalistik ataupun penyidikan kejahatan yang dapat membantu penyidik dalam usaha mencari bukti serta akhirnya menemukan tersangka ataupun pelaku kejahatan. Gitu. Ini merupakan konsep di dalam penyidikan. Nah, selanjutnya mengenai dalam hukum acara pidana. Nah, di dalam hukum acara pidana itu sebenarnya bukti itu kan dapat dibedakan menjadi, 2. Ada bukti dalam arti alat bukti, kemudian ada bukti dalam arti barang bukti, gitu. Nah, mengenai bukti dalam arti barang bukti itu memang terdiri atas 2 hal, yaitu benda ataupun tagihan tersangka yang memang diduga, sebagai hasil kejahatan. Yang kedua, ada benda yang memang dipergunakan secara langsung ataupun memang tidak langsung untuk melakukan suatu tindak pidana ataupun untuk mempersiapkannya. Nah, yang selanjutnya itu ada benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan. Dan terakhir ada benda yang khusus dibuat untuk melakukan perbuatan dan selanjutnya ada benda lain yang memang mempunyai hubungan langsung dengan tindakannya. Dan selanjutnya mengenai bukti di dalam arti alat bukti itu dapat dilihat di dalam pasal 184 KUHP, di mana dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwasanya alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Gitu, mengenai barang bukti. Nah, selanjutnya, ini merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik di dalam penyidikan. Nah, mengenai rangkaian, maka suatu alur, suatu sistematika. Pertama, penyidik yang memang mengetahui ataupun menerima laporan atau pengaduan telah terjadi tindak pidana, itu wajib segera melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan pasal 106 KUHP gitu. Yang kedua, penyidik dalam memulai penyidikan itu memberitahu hal itu kepada penuntut umum. Nah, selanjutnya, penyidik dalam melakukan tugas penyidikan berwenang seperti yang memang diatur di dalam pasal 7 ayat 1 KUHP. Nah, selanjutnya, ketika sudah melakukan tugas penyidikan, penyidik itu dalam hal memang telah selesai melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Selanjutnya, jika menghentikan penyidikan, penyidik itu akan harus, memberitahu hal ini ke penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Jika hasil penyidikan telah cukup, maka penyidik membuat berita acara penyidikan dengan syarat yang memang telah ditentukan di dalam pasal 2121 KUHP, gitu. Ini merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik dalam penyidikan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi saya mengenai penyelidikan dan penyidikan, baik itu secara definisi, tugas dari penyelidik, serta proses dari penyidikan dan definisi-definisi dari penyidikan dan memang rangkaian tindakan penyidik dalam penyidikan. Lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya.